I'm with the gang, 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 and we bout to go up. Switching lanes, it's a thing every time we show up. You a lame, 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 and you so below us. Bet your hoe she know us, cause you know we glowed up. We stay down and came up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran kimia melalui video. Nah, dengan masa COVID, maka kita tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk menuntut ilmu dengan berbagai cara. Baiklah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah membahas tentang senyawa hidrokarbon, di mana hidrokarbon itu terdiri dari 3 jenis berdasarkan ikatannya. Ada alkana, ada alkena, dan ada alkuna. Sebelumnya kemarin kita pada senyawa alkana. Senyawa alkana itu di mana antara atom C maka mempunyai ikatan 1. Antara C dan C ada ikatannya 1-1. Nah, tata nama, strukturnya kemarin sudah kita pelajari. Sekarang bagaimana dengan senyawa alkena? Senyawa alkena mempunyai ikatan rangkap 2. Jadi yang tadi ikatan antara C dan C-nya ini 1. Sekarang ada 2 ikatan dari C yang pertama dengan C yang kedua digabung atau yang disebut dengan ikatan rangkap 2. Nah, pada senyawa rangkap 2 ini maka kita namakan dengan alkena. Bagaimana dengan struktur alkena? Sebelumnya kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di melalui kegiatan pembelajaran dengan metode video, maka anak-anak nanti diharapkan dapat memahami dan membedakan senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Berikutnya, setelah Anda memahami senyawanya, maka Anda dapat menuliskan struktur dan memberi nama senyawa tersebut. Next. Nah, bedanya, seperti yang kita katakan tadi, kalau ikatan tunggal, 2 atom C menggunakan bersama 1 pasang elektron. Sedangkan kalau ikatan rangkap, maka 2 atom C menggunakan bersama 2 atau lebih pasangan elektron. Dia ada rangkap 2 dan ada yang rangkap 3. Nah, seperti apa atau bagaimana caranya? Kita lihat yang berikut ini. Nah, alkena. Namanya, kalau kemarin pada alkana dengan 2 atom C, maka namanya etana. Sekarang, kalau pada alkena, akhiran ana diganti dengan ena. Jadi, C, A, etana, kalau dia mempunyai kata rangkap 2, ini berarti 2 lagi tangannya yang perlu berikatan. Sini H, sini H, sini H, sini H. Nah, yang 2 tangannya ini sudah bergabung menjadi ikatan rangkap. Nah, namanya kalau ini etana, maka ini menjadi etena. Akhiran ana kita ganti dengan ena. Nah, jadi kalau seandainya 2 atom C-nya etana, pada alkena menjadi etena. Kalau 3
pena. Kalau 4, butena. Nah, bagaimana kalau 7? Bagaimana kalau 8? Nah, silakan Ananda yang beri namanya sendiri. Next. Jadi, pada alkena terdapat ikatan rangkap 2 sehingga rumusnya menjadi C-nya N, H2N. Karena masing-masing itu sudah hilang 2 H-nya. Di setiap pertambahan atom C, maka berkurang 2 atom H-nya. Jadi kalau kemarin pada alkana C, N, H2N tambah 2, maka pada alkena yang tambah 2-nya ini menjadi hilang. CnH2n. Nah, lalu bagaimana tata nama dari alkena ini menurut Ayu Pak? Sama seperti pada alkana, pertama kita tentukan terlebih dahulu rantai induk. Rantai induk pada alkena adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Dan nama rantai induk sama dengan nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, penomoran pada rantai induk dimulai dari C yang paling dekat dengan ikatan rangkap, CC. Jadi, yang terdekat ikatan C rangkap 2-nya memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, ada di slide kita dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu ke atas juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang ke atas tidak ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, yang ada ikatan rangkap 2-nya adalah dari kiri ke kanan. Nah, apakah dari kiri kita memberi nomor? Tidak, tetapi dari kanan. Karena dari kanan pada C pertamanya terdapat ikatan rangkap 2. Maka C yang nomor 1 di kanan, lanjut ke kiri nomor 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Nah, lalu kalau seandainya dari kiri kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, maka ikatan rangkap terdapat pada ikatan 4 dan 5, maka itu menjadi penomoran yang salah. Jadi yang benarnya seperti yang di sebelah kiri. Next. Nah, ini namanya rantai induk dimulai dengan nomor C pertama yang terikat ke ikatan C rangkap 2, lalu diikuti dengan tanda stik, baru nama rantai induk. Nah, rantai induknya apa? 2-butena. Kalau yang 5 atom C-nya, maka rantai induknya 1-pentena. Next. Nih. Lalu apa ya CC yang terletak di luar rantai induk? Ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, itu namanya adalah cabang. Seperti yang kita ketahui kemarin, nama-nama cabang itu diberi nama dengan nama gugus alkil, yaitu nama alkana dengan akhirannya il. Jadi kalau 1 C-nya metana menjadi metil. Kalau 2 C-nya sebagai cabang, nama dari etana menjadi etil. Nah, kita lihat contohnya. Ada rantai induk 1, 2, 3, 4, 5 memberi nomor tadi dari yang dekat dengan cabang, yang dekat dengan ikatan rangkap, maka dari kanan 1, 2. Pada C ketiga terdapat cabang, 1 ke atas, 1 ke bawah. Dengan C-nya 1, hanya 3. Ini namanya metil. Ke atas ada 1 metil, ke bawah ada juga 1 metil. Pada C nomor 3 keduanya. Maka namanya rantai induknya 1-pentena karena 5 C-nya, dan cabangnya pada C ketiga artinya sama-sama pada C ketiga, tapi 2. Maka 2 itu nggak perlu kita ucapkan 3 metil, 3 metil. Cukup dengan 3,3 dimetil. Di itu melambangkan 2. Nah, nama lengkapnya, dahulukan nama cabang dengan menuliskan nomornya terlebih dahulu, 3,3 dimetil 1-pentena. Kita lihat yang sebelah kanannya. Rantai induknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke atas
Kenapa ke atas? Kalau ke kanan 4, 5, 6 cuman deret C-nya. Tapi kalau ke atas 7. Nah, mana yang lebih panjang? Tentu lebih panjang yang ke atas. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan nama rantai induk heptena. Pada C kedua terdapat rangkap, maka 2 heptena. Lalu pada C keempat ada cabang. Ke bawah 1 C-nya, CH3. Ke kanan 2 deretan C-nya, CH2, CH3. Nah, yang ke bawah itu metil. Yang ke kanan karena 2 C-nya etil. Penulisannya didahulukan nama cabang sesuai dengan urutan abjad. Nah, etil, metil. Lebih dahulu urutannya di dalam abjad dibandingkan M. Maka nama cabangnya 4 etil, 4 metil. Karena sama-sama pada C keempat tadi ya, letak cabangnya. Sehingga nama lengkapnya 4 etil, 4 metil, 2 heptena. Next. Bagaimana dengan yang mempunyai kata rangkap berikutnya? Jadi selain daripada rangkap 2, maka dia juga bisa mempunyai ikatan rangkap 3. Nah, senyawa hidrokarbon yang mempunyai kata rangkap 3 tadi, maka disebut dengan nama alkuna. Nah, yang paling sederhana, alkuna sama dengan alkena, 2 atom C-nya. Kan nggak mungkin ya, 1 atom C-nya lalu dia mempunyai kata rangkap. Dengan rangkap, pakai rangkap dengan siapa? Nah, maka yang paling sederhana adalah 2 C-nya. Oke, kalau 2 C-nya, dari etana nama alkananya menjadi etuna untuk alkuna. Jadi kalau 3 C-nya menjadi propuna. Kalau 4, butuna. Kalau 5, pentuna. Nah, dan seterusnya. Nggak bisa membuat namanya sampai C yang keberapa saja. Nah, senyawa alkuna mempunyai ikatan rangkap 3 pada ikatannya dengan rumus umum alkuna CnH2n kurang 2. Kenapa kurang 2? Nah, kita lihat lagi di sini. C, kan ini awalnya. Ada lagi C. C yang pertama, ini C yang kedua. Lalu ini digabung. Ini digabung. Ini digabung. Jadi kalau kita sederhanakan, ini dia. Maka tinggal lagi 2 tangannya yang belum berikatan. Boleh posisinya di sini. Di sini diisi oleh H. Di sini oleh H juga. Jadi kalau 2 C-nya, C2, H-nya tinggal lagi 2. Nah, kalau C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Di sini umpamanya kata rangkapnya. Ini berapa lagi H-nya? 1 ya. Nah, sini sudah habis. 3 terikat dengan C ini, 1 dengan C berikutnya tidak ada lagi tempat untuk H. Ini ada 1, sini ada 1, sini ada 1, ada 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 4. C4, H6. Jadi, setiap pertambahan atom C-nya maka hanya berkurang lagi 2. Maka rumusnya apabila C-nya N, H 2 kali N kurang 2. C-nya 4. 4 kali 2, 8. Kurang 2, 6. Jadi ini rumus untuk alkuna. Oke. Nah, bagaimana dengan tata nama alkuna? Sama seperti tata nama alkena. Pertama, kita cari dulu rantai induk, itu yang terpanjang atau yang terbanyak deretan CC-nya, dan yang mengandung ada rangkap 3-nya. Nama rantai induk berasal dari nama alkana atau sama dengan nama alkana, hanya akhiran ana ganti dengan una. Penomoran pada rantai induk sama seperti alkena, dimulai dari atom C yang paling ujung dan terikat lebih dekat dengan C rangkap 3-nya. Atau dengan kata lain, penomoran pada rantai induk dimulai sedemikian sehingga
atom C pertama yang terikat ke ikatan C rangkap 3C memiliki nomor sekecil mungkin. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5 deretan C-nya. Kalau dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5. Maka rangkap 3-nya terletak pada C yang ke-4 dan 5. Sementara kalau dari kanan kita beri nomor, maka ikatan rangkap 3 berada pada C nomor 1 dan nomor 2. Maka mana yang benar? Yang benar adalah dari yang terdekat, berarti nomor 1-nya adalah C yang di sebelah kanan, nomor 2 ke kiri, ketiga, 4, dan 5. Maka kalau kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, di mana C rangkap 3-nya berada pada 4 dan 5, maka itu menjadi salah tata namanya. Next. Nah, ini rantai induknya bernama 1 pentuna. Kalau posisi kata rangkapnya kita pindahkan ke C nomor 2, maka dia bernama 2 heptuna. Ya, kenapa heptuna? C-nya 7, jadi setelah 4 itu naik ke atas. Maaf ya, sebenarnya itu ada garis. Nah, sudah 4 ke atas 5, ke kanannya 6, kanannya lagi 7. Nah, next. Nah, ini dia kalau ada cabang. Sama seperti alkena tadi, maka pada C ke-4 ada cabang metil, pada C ke-3 ke atas ada cabangnya 2, CH2, CH3 ada 2 C-nya, hanya 5, dengan nama etil. Bagaimana dengan penamaannya? Susun. Ya, nomor C tempat terikat cabang terlebih dahulu, nama cabang yang diurut berdasarkan abjad, terakhir baru nama rantai induk. Jadi 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Kalau yang di kanan dengan rantai induknya heksuna 6 C-nya, pada C kedua terdapat metil, pada C kedua juga terdapat metil. Nah, maka namanya 22 dimetil 3 heksuna. Next. Bagaimana kalau seandainya cabang gugus alkil itu lebih dari 1 dan berbeda letaknya? Nah, lihat yang di depan ini. Oke? Sekarang silakan Ananda pelajari dan bahas kembali. Jadi, memberi nama daripada alkena dan alkuna dasarnya adalah pada senyawa alkana. Kalau alkena akhiran ana ganti dengan ena, dan kalau alkuna ganti akhirannya dengan una. Dan pemberian nomor daripada rantai induk bedanya dengan alkana adalah kalau alkana berdasarkan C ujung yang paling dekat dengan cabang, maka untuk alkena dan alkuna dari C ujung yang paling dekat dengan letak ikatan rangkap. Nah, mudah-mudahan Anda bisa paham dan mengerti serta bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.